Tapi yang jauh lebih parah dari itu adalah mereka ini yang sering mengaku sebagai cucu Nabi, ada darah Nabi Muhammad katanya mengalir di dalam tubuhnya, tapi faktanya mereka lah yang sering berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan saya menjadi saksi ketika Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus bercerita kepada beliau bahwa Habib Saleh mimpi ketemu Kanjeng Nabi, kirim salam kan sama Habib Rizik. Ana ada di situ. Rasulullah setiap waktu kirim salam kepada Habib Rizik tuh, melewati mimpi-mimpi daripada orang-orang alim dan orang-orang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Klan Ba'alawi ini teman-teman ya sangat-sangat wajar, bahkan mungkin bisa kita katakan pantas disebut sebagai klan pendusta. Ya bukan hanya dari doktrin-doktrin sesat mereka atau cerita-cerita khurafat mereka, tapi yang jauh lebih parah dari itu adalah mereka ini yang sering mengaku sebagai cucu Nabi, ada darah Nabi Muhammad katanya mengalir di dalam tubuhnya, tapi faktanya mereka lah yang sering berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, mencatut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Contohnya seperti mimpi-mimpi ya, sering sekali mereka ini ngaku bermimpi bertemu dengan Rasulullah ya, bahkan bukan hanya mimpi. Yang lebih parah lagi ya teman-teman, dan ini bertentangan dengan akidah, yaitu ngaku berjumpa dengan Rasulullah secara nyata, bertemu secara jasad ya, kodotan teman-teman. Ini jelas wallahi dusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini saya ada 3 video teman-teman ya, dari kabib yang berbeda menceritakan bahwa ada ulama-ulama dari kalangan mereka, dari kalangan kabib-kabib senior mereka bermimpi bertemu dengan Rasulullah, bahkan katanya setiap waktu ya ulama tersebut bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan titip salam untuk Pak Rizik Syihab. Bahkan ada satu kabib lagi yang mengatakan bahwa Rasulullah di dalam mimpi titip salam sekaligus merestui perjuangan Pak Rizik Syihab. Ini kan sangat-sangat kentara sekali teman-teman ya, di saat mereka itu terdesak, sudah mulai tidak dipercaya oleh umat, lebih-lebih ya terkait dengan kasus-kasus yang begitu banyak ya kepada Pak Rizik Syihab ini ya, mulai ya cari pembenaran dengan cara mencatut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Astagfirullah. Baik, coba kita simak teman-teman, ada 3 video, kita simak satu-satu teman-teman ya. Para habaib, para kiai yang lurus memang banyak yang tertimpa fitnah zaman sekarang, dipenjarakan seperti Habib Rizik, padahal beliau orang Masya Allah. Dan saya menjadi saksi ketika Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus bercerita kepada beliau bahwa Habib Saleh mimpi ketemu Kanjeng Nabi, kirim salam kan sama Habib Rizik. Ana ada di situ. Kebetulan ana yang ngantarkan Habib Rizik. Ana yang ngantarkan Habib Rizik ke Darul Hadith. Waktu Lihat ya Habib Rizik luar biasa, cacian, makian, ancaman, nak dibunuh orang segala macam, disambati Habib apa itu? Ikhlas karena Allah membina umat. Rasulullah setiap waktu kirim salam kepada Habib Rizik tuh, melewati mimpi-mimpi daripada orang-orang alim dan orang-orang soleh. Kita adakah suah Rasulullah kirim salam sama kita? Setiap waktu katanya, setiap waktu itu ya mungkin pas tidur siang, tidur malam teman-teman ya, selalu katanya ulama-ulama yang menjadi saksi bermimpi bertemu dengan Rasulullah kemudian titip salam untuk Pak Rizik Syihab. Ulama itu siapa? Pasti dari kalangan kalian juga. Makanya teman-teman ya, coba sebutkan contoh misalkan dari ulama-ulama yang masyhur, misalkan dari Imam Bukhari yang hidup satu zaman dengan Imam Ahmad, misalkan hidup satu zaman dengan Imam Muslim. Pernah nggak ada riwayat misalkan Imam Bukhari bermimpi ya, kemudian Rasulullah titip salam untuk Imam Ahmad, untuk Imam Muslim misalkan ya, para ulama yang satu zaman dengan mereka? Ada nggak yang model-model seperti itu? Nggak akan kalian temukan teman-teman. Hanya ada dari klan ini dan klan ini terus teman-teman, terutama dari kalangan sufi teman-teman. Ya nggak ada. Imam Syafi'i misalkan pernah nggak bermimpi bertemu dengan Rasulullah kemudian ternyata Rasulullah titip salam untuk gurunya? Siapa gurunya Imam Syafi'i? Imam Malik rahimahullah. Kemudian misalkan Imam Malik bermimpi bertemu dengan Rasulullah kemudian ya Rasulullah titip salam untuk Al-Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Pernah nggak ada nukilan-nukilan seperti itu teman-teman? Nggak ada lah. Ini kentara banget, ini diatur-atur. Ini jelas dikarang-karang dan diatur-atur. Ingat ya sabda Rasulullah yang tadi, ancaman, jangan main-main. Inilah anehnya teman-teman ya, mereka yang sering mengaku sebagai cucu Nabi, ada darah Nabi yang mengalir di dalam tubuhnya,
tapi mereka justru yang sering berdusta atas nama Nabi. Ini terbolak-balik teman-teman ya. Baik, kita simak video yang terakhir yang ketiga teman-teman. Kemarin kita baru kedatangan Habib Rizik Syihab ya. Kemarin kita baru datang Habib Rizik Syihab. Ini kan Habib Rizik Syihab banyak yang musuhin. Ada yang bilang Habib Rizik begini, begitu, begini, begitu. Tapi antum tahu di Malang, Jawa Timur ada satu ulama. Beliau adalah guru saya. Guru kami, guru Habib Abdullah Al-Khirati. Ya, guru ente. Habib Al-Ustaz Saleh bin Ahmad Al-Aidrus. Habib Saleh bin Ahmad Al-Aidrus ini orang yang hafal Quran. Dari kecil istiqomah belajar, hafal Quran, ngarang kitab, belajar sampai ke Mekah. Profesor Dr. Abu Yazid Muhammad Al-Maliki. Dan murid Abu Ya Malik yang paling banyak karya kitabnya beliau. Ngajar sampai sekarang istiqomah. Dan beliau saya yakin minal aulia. Karena mata batinnya tajam beliau ya. Dan saya duduk sama Habib Saleh lumayan belajar tathbitul fuad. Nah, Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus ini pernah mimpi berjumpa Rasulullah. Dan di dalam mimpinya itu Rasulullah merestui atau kirim salam sama Habib Rizik Syihab. Saya bilang setelah kabar itu sudah tidak ada keraguan lagi kita. Jadi salah satu nikmat besar bagi seseorang adalah dia bisa mimpi berjumpa Rasulullah. Tuh teman-teman, jadi Rasulullah lagi-lagi hadir di dalam mimpi seorang Kabib dari gurunya si Kabib yang bercerita ini. Kemudian katanya guru saya ini dari kecil ya rajin ibadah, ya menghafal Al-Quran, alim dan segala macam. Bermimpi bertemu dengan Rasulullah, kemudian titip salam untuk Rasulullah. Katanya Rasulullah merestui perjuangan dari Pak Rizik Syihab. Siapa ini teman-teman yang mengatakan seperti itu? Gurunya si Kabib ini, lagi-lagi dari junjungannya. Sekarang begini logikanya teman-teman ya. Di Indonesia ini kan banyak sahabat dari Pak Rizik Syihab yang bukan dari kalangan para Kabib-Kabib Alawi. Ada dari ustadz, kiai, ulama-ulama yang alim. Coba pernah nggak ulama-ulama itu yang kenal dengan Pak Rizik Syihab, ustadz-ustadz yang alim, kiai-kiai yang alim yang kenal dengan Pak Rizik Syihab itu pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah kemudian titip salam untuk ya Pak Rizik Syihab atau mengatakan Rasulullah merestui perjuangan Pak Rizik Syihab? Pernah dengar? Tidak pernah. Selalu dari kalangan mereka saja teman-teman. Nah dari sini teman-teman kita bisa tahu bahwa ini ya termasuk gerakan masif teman-teman. Ya kenapa dikatakan gerakan masif? Ya hampir semua di kalangan mereka itu memang model-model ya isi ceramahnya ya seperti ini. Jadi seolah-olah sudah diatur teman-teman. Dan yang lebih tepatnya ya memang ini adalah bagian dari keyakinan mereka, para kabib-kabib sufi ini teman-teman ya, bahwa mimpi ya bisa dijadikan sebagai hujah. Ya entah itu mimpinya benar atau tidak teman-teman. Tapi wallah saya demi Allah sangat-sangat ragu ya dengan isi-isi ceramah mereka ini, terutama ketika menyentuh perkara karomah ya, perkara mimpi teman-teman. Kenapa? Mereka ini nggak segan-segan mencatut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Sedikit-dikit ngaku mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Bahkan tak tanggung-tanggung, bukan mimpi lagi, tapi bertemu secara yaqadatan teman-teman, bertemu secara jasad. Ini kan jelas dusta. Maka berhati-hati teman-teman ya. Jangan mudah percaya, apalagi ini hanya sekedar mimpi teman-teman ya. Mimpinya ya dengan tujuan untuk membenarkan ya kelakuan mereka, klan mereka teman-teman. Agar apa? Ya secara khusus Pak Rizik Syihab ini diakui di Indonesia. No, itu ulama-ulama saja memimpikan ya Pak Rizik Syihab, bahkan titip salam merestui perjuangan Pak Rizik Syihab. Otomatis orang awam yang tidak atau kurang kritis berpikir tentang agamanya teman-teman ya akan termakan dengan doktrin-doktrin seperti ini teman-teman. Dan ingat, berhati-hati, bukan hanya dari orang yang pertama kali mengaku dirinya bermimpi ya bertemu dengan Rasulullah yang dikatakan sebagai pendusta teman-teman, tapi orang yang menyebarkan kembali cerita itu ya dari satu mulut ke mulut yang lain sehingga tersebar ya cerita-cerita seperti ini, padahal itu adalah jelas dusta teman-teman. Maka mereka juga termasuk kadzab, pendusta. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi hadis Nabi, kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai pendusta karena dia selalu menyebarkan apa yang dia dengar ya. Dengar cerita ini disebarkan teman-teman. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, mungkin itu bisa kita share-share teman-teman di video kali ini, semoga bermanfaat. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.